Sejarah peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada bidang kedokteran. 1. Perkembangan kedokteran pada masa sebelum Masehi, yaitu ilmu kedokteran pada masa purba sudah kenal pijat memijat, ramuan obat, dan juga alat perdukunan. Yang kedua, perkembangan kedokteran pada masa sesudah Nabi. Ibnu Sina, seorang ilmuwan Islam, mempelajari dan menerjemahkan kitab-kitab mengenai berbagai ilmu. Dan ia juga mempelajari ilmu kedokteran atau bisa disebut juga sebagai kitab konun. Kitab itu menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Dan dari waktu ke waktu, banyak penerjemah yang semakin handal menerjemahkan kitab. Dan pada abad ke-12, diterjemahkan ke bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis. Kitab itu pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas di Eropa dan kemudian berkembang ke seluruh dunia. Perkembangan dunia pengobatan. Saat ini pengobatan yang berasal dari barat dikenal dengan istilah alopati. Pengobatan ini untuk mendeteksi penyakit, melakukan operasi pembuatan obat-obatan, penanganan mata, penghilang rasa sakit atau bius, dan juga ada akupuntur, akupresur, batu giok, dan praktek sihir. Bidang teknologi. Salah satu unsur kejayaan peradaban Islam adalah sains dan teknologi. Dalam pendahuluan buku teknologi dalam sejarah Islam, Ahmad Y. Al-Hasan dan Donald R. Hill mengutarakan 7 faktor kemajuan sains dan teknologi Islam. Yang pertama, ada agama Islam. Yang kedua, pemerintahan yang berpihak pada ilmu pengetahuan, bahasa Arab, pendidikan, penghormatan kepada ilmuwan, maraknya penelitian, dan perdagangan internasional. Yang ketiga, bidang pendidikan. Pada masa Bani Abbasiyah, mayoritas umat Islam mampu membaca dan menulis. Mereka juga dapat memahami Al-Quran. Pada masa ini, pendidikan tingkat dasar diselenggarakan di masjid-masjid. Pendidikan pada masa pemerintahan Bani Abbas tidak hanya diikuti oleh anak-anak pada tingkat dasar saja. Juga terdapat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi, seperti Baitul Hikmah dan Madrasah Nizamiyah, yang tidak hanya ada di Baghdad, ada juga di Persia. Madrasah ini didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang wazir Sultan Saljuk antara tahun 1065 sampai 1067 Masehi. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. Yang pertama, krisis politik. Kedua, pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. 3. Serangan tentara Mongolia dan runtuhnya Abbasiyah. Yang keempat, terjadi disintegrasi umat Islam. Yang kelima, perang salib. Yang keenam, kemerosotan ekonomi. Yang ketujuh, konflik agama. Dan yang ke-8, ancaman dari luar. Setelah itu, ada perlunya pemurnian dan pembaharuan. Gerakan pembaharuan merupakan gerakan pemurnian yang dilakukan sang pembaru dengan mengusung perlunya tafsir Islam murni untuk kepentingan zamannya. Dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi pembaharuan dalam Islam antara lain yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Syed Ahmad Khan. 2. Yang berjudul Memahami Latar Belakang dan Tujuan Muhammadiyah. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam atau orang-orang asing kebangsaan Arab dan kemudian menganutnya. Lalu ada proses perkembangan dan corak Islam di Nusantara. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak, Kerajaan dan juga Kerajaan Samudra Pasai. Selain kedua kerajaan tersebut, ada juga kerajaan Islam lainnya yang pernah berdiri di Indonesia.
Antara lainnya adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Lalu ada sebab kedatangan penjajah Barat di Nusantara. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sebenarnya dipicu oleh kekayaan alam tanah air. Kala itu, bangsa Barat sudah tertarik dengan Nusantara yang memiliki tanah yang subur, lautan yang luas, keanekaragaman hayati, hingga rempah-rempah yang melimpah. Akhirnya, bangsa Barat pun berlayar dan mendatangi Nusantara untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Sejarah Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi, Persyarikatan Muhammadiyah didirikan. Peresmian berdirinya Muhammadiyah pada tanggal 20 Desember 1912 di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Ada faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah, yaitu berupa kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, antara lain keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Dan juga ada faktor objektif berdirinya Muhammadiyah, yaitu lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktekkan ajaran Islam, dan juga persoalan kristenisasi oleh Belanda, dan pemerintah Belanda berasumsi bahwa kristenisasi akan memperlunak perlawanan pribumi. Kelompok 3. Memahami Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Yang pertama yang harus kita bahas yaitu silsilah dan latar belakang keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di kampungnya Yogyakarta dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Mas Sulaiman. Yang ketiga, ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Dan yang keempat, namanya semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabehi Ngabdul Darwis dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 karena ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Lalu beliau mendapatkan gelar kiai karena atas pengetahuan agamanya yang mendalam, dan dia juga adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Dan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Siti Walidah yang merupakan sepupunya sendiri. Dan dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai anak sebanyak 6 orang. Dan setelah dia menikah dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempersunting 2 wanita lainnya. Istrinya yang kedua bernama R.A.Y. Sutija Widyaningrum yang dikenal sebagai Nyai Abdullah. Dan selanjutnya ada Nyai Rum. Dia adalah adik dari sahabatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Kiai Munawar. Dan tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk memperkokoh kerjasama antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pendidikan dan kegiatan organisasi yang Kiai Haji Ahmad Dahlan ikuti yaitu: pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tetapi ia mempelajari berbagai ilmu dengan cara berguru kepada para ulama, para ahli, dan membaca buku serta kitab-kitab.
Dan kegiatan organisasi yang Kiai Haji Ahmad Dahlan ikuti yaitu sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah. Pada tahun 1906, ia diangkat menjadi khatib besar dengan gelar Khatib Amin. Lalu, ia kemudian bergabung dengan Perkumpulan Budi Utomo dan menjadi salah seorang pengurus di dalamnya. Dan dari situlah beliau mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman, sekaligus mempunyai kesempatan untuk berdakwah mengenai agama Islam dan akhlak mulia di perkumpulan tersebut. Pokok pikiran yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama salaf. Yang kedua, beragama adalah beramal. Yang ketiga, dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, memahami Al-Quran. Yang kelima, bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemah Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindak nyata tersebut. Yang keenam, sesuai dengan dasar pemikiran bahwa seseorang itu perlu suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa matilah bahaya, akan tetapi melupakan kematian. Kelompok 5. Memahami kepribadian Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua, kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar bidang kedua ialah kepada masyarakat bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Lalu ada dasar amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Yang kelima, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Pedoman amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, amal usaha pasal 7 ayat 1 AD Muhammadiyah. Yang kedua, ayat 2. Yang ketiga, jenis amal usaha Muhammadiyah. Di dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah disebutkan ada 14 macam amal usaha yang diwujudkan oleh Muhammadiyah. Dari ke-14 jenis amal usaha itu, jika diklasifikasikan terdiri dari beberapa bidang garapan, yaitu 1. Bidang agama Islam, 2. Bidang pendidikan, 3. Bidang ekonomi dan keuangan, yang keempat, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan yang kelima,
bidang politik dan kenegaraan. Lalu selanjutnya ada sifat Muhammadiyah. Yang pertama, kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah dan Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Nomor 6, amar ma'ruf nahi munkar dan jadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat. Dan yang ke-8, kerja sama dengan golongan Islam. 9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara. Yang ke-10, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Kelompok 6, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan dan keumatan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Lahir pada tahun 1968 di Yogyakarta, dan adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan konsep-konsep ini adalah Profesor Dr. Rasyidi, Ahmad Azhar Bashir, Jinder Tamimi, dan sebagainya. Demikian menurut Muhammad Zaman Al-Kindi. Isi MKCHM. Yang pertama, 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa. Rumusan sistematika MKCHM dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yaitu angka 1 dan 2. Kelompok kedua mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, yaitu angka 3 dan 4. Dan yang terakhir, kelompok ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Rumusan sistematika MKCHM dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Kelompok kedua mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah. Dan yang kelompok ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Kelompok 4, memahami muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas, dan asas, lembaga organisasi, maksud dan tujuan usaha, keanggotaan, pimpinan, unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan, dan keuangan, serta laporannya. Dalam ADART bab 13, anggaran rumah tangga pasal 39, antara lain yang pertama, anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Yang kedua, anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. Yang ketiga, dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Identitas dan asas Muhammadiyah. Yang pertama,
Gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, asas Muhammadiyah ialah Islam, sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, dalam mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melakukan usaha yang bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam bentuk amal, program, dan kegiatan. Keanggotaan Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah terdiri atas yang pertama, anggota biasa ialah warga Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga, anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah. Organisasi Otonom Muhammadiyah. Organisasi otonom adalah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan dari pimpinan Muhammadiyah. Adapun otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah yang sudah ada ialah sebagai berikut. Yang pertama, Aisyah. Yang kedua, Pemuda Muhammadiyah. Yang ketiga, Nasyiatul Aisyah. Yang keempat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang keempat, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang keenam, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan yang ketujuh, Hizbul Waton.